Yang tadi Ibu lanjutin mulai dari sini ya. Kita mendeklarasikan variabel ya. Kita mendeklarasikan variabel itu seperti ini. Int h plus plus integer int ini untuk integer adalah tipe datanya, sementara h ini adalah nama variabelnya. Liur untuk moodnya. Jadi variabelnya ini berisi nanti bisa diisikan data dengan tipe datanya integer. Artinya dia hanya bisa diisiin bilangan bulat. Contohnya seperti ini. Kita ngisiin nilai integer, nilai variabel h yang tipe datanya integer dengan angka 19 ya. Jadi dengan 19 di dalam variabel 19. Variabel h, sorry. Kayaknya udah ngantuk apa ya, Bu? Oke, jadi seperti ini ya. Ini adalah variabelnya dan ini adalah nilainya. Kemudian di sini kita juga bisa mendeklarasikan variabel sekaligus ngisi nilainya. Ini boleh seperti ini. Ya. In salary sama dengan 1.500 misalnya. Nah, ini sama aja atau equivalent eh, equivalent itu apa sih? Sebanding lah. Boleh in salary sama terus di bawahnya salary sama dengan 1.500. Ini boleh. Kamu mau nulis ini boleh, mau ini juga boleh ya. Ini adalah deklarasi awal. Kemudian, oke, di sini kita coba dulu eh, untuk kuisnya lagi membuat variabel. Yang mana yang di bawah ini yang benar untuk isi pada variabel? Yang mana? Si variabel integer test. Yang mana? Yang A, yang B, yang C atau yang D? Yang mana? Yang A ya. Yang A, soalnya dia tipe datanya integer. Ini adalah nama variabelnya, tes. Oke, yang A yang benar ya. Soalnya dia tipe datanya integer. Yang B salah karena dia adalah double atau float. Kemudian ini 19, ini adalah tipe data untuk string. Yang di bawah juga walaupun dia angka, tapi dia masuknya tipenya string. Soalnya dia pakai tanda petik. Kemudian ini untuk mencetak variabel, kita pakai cout. Jadi seperti ini. Yang pertama itu buat variabel in h sama dengan 25. Kemudian cout h, jadi manggilnya cuma ini aja. Jadi h-nya ini dipanggil ke sini ya. Jadi hasil outputnya adalah 25. Yang baris 6, yang ini hanya komen ya. Jadi tidak ditampilkan ke dalam outputnya. Oke, kemudian, nah di sini kita juga ngeprintnya bisa seperti ini. Untuk bisa tahu bedanya ya. Kenapa yang 25 yang muncul. Kita manggilnya H ya. Nah, biar tahu bedanya kita lihat seperti ini. In H sama dengan 25. Ini untuk deklarasi variabelnya, kemudian diisiin langsung. Kemudian yang ini untuk cout H. Jadi dia manggilnya yang ini. Ouch H. Kemudian ini ada ENDL untuk pindah baris. Nah, kemudian yang di bawahnya sini ada lagi cout. Nah, pakai H-nya yang ini. Sebentar ya, Nak ya. Nanya lagi. Ya. Nah, di sini ada H yang tapi dia pakai tanda petik ya. Ini yang pakai tanda petik yang ini. Ini menandakan kalau dia ini adalah tipenya string. Ya. H-nya ini dia tidak manggil kemana-mana, tapi dia langsung munculkan aja. Ya, jadi yang ini ya. Terus yang H-nya ini yang dipanggil, yang nilainya. Nah, adalah nilai yang dipanggil. Kemudian
Oke, ini ada quiz lagi, membuat variabel. Apa output dari program ini? Coba diperhatikan programnya. Outputnya yang mana? Pilihannya A, B, C, D. Yang mana? Yang Yang A, B, Bu. B, 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 Bu. Yang B, Bu. B, Bu. yang B, B Bu. ya. B. Oke, yang B Bu. ya. Pokoknya cout ini yang akan ditampilkan. Power level, ini adalah string. Power level, yang ini. Kemudian over, oke, ini over. Kemudian power level. Power level berarti dia manggilnya yang ini. Karena dia tidak ada tanda petiknya. Berarti dia Cek. manggil. Jadi yang B. Oke. Udah pinter semua kalian ini kayaknya. Yang kelas B mana suaranya? Paham nggak yang kelas B? Enggak. Kelas A apa kelas B atau kelas C sih? Kan kamu kelas C. Tahu, Bu. Kelas C hadir, Bu. Kalau kelas C semuanya paham semua, Bu, insya Allah. Cek Kurang Kelas C tahu, Bu. hadir. Kelas C insya Allah paham semua, Bu. kelas B nggak paham bu. Kurang tahu, Waduh, Bu. waduh. Oke, kemudian challenge-nya ini. Di luar pemahaman. Isi nilai dan print variabelnya ke dalam programnya ini. Apa, Bu? Apa isinya? Yang pertama, di sini ada 3 baris yang harus kalian isi. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Buat salary variable, buat variabel salary, kemudian isi dengan nilai 4.950. Ya apa? Kayak gimana? Jadi in, kemudian salary sama dengan 1950. 4.950. tuh, benar. Tanda petik koma ya. Tanda petik, tanda semikolon. Kemudian yang keduanya gimana? Salary. Print salary, string salary. Berarti kita pakai apa? Koma atas petik-petik itu, Bu. Petik. Car bu. Hmm? Orang suruh ngeprint oh ya, berarti si out seperti ini. Petik salary. Oke. Petik sama dengan Nah, ini. Oke. Salary sama dengan yang ini ya. salary sama dengan Mana sih? Ini Waduh. example-nya ini. Ini outputnya. Iya, Bu. Kemudian apalagi print the salary variable. Berarti Kok apalagi ini terang banget kok. out terus Kurang-kurang 4.950 bu. 4.950. Oh pokoknya cahaya ingat ilah. salary. Kan manggilnya yang ini kan. Iya. Salary. Paham nggak sampai sini? Paham bu. Paham, Bu. Insya Allah paham, Bu. Insya Allah, Bu. Nggak janji. Apa-apaan itu nggak janji. Harus paham ya. Karena masuk Oke. ke Kenapa ada fotoku? Semoga paham, Bu. nah, baiklah. Oke, kemudian tipe data. Tipe data yang biasa kita gunakan di sini ada in, ada double, sama ada char. Double atau kalian bisa pakai float juga ya, boleh. Misalnya seperti ini. Ini adalah tipe data variabel untuk tipe data double 5.780,5. Kemudian ini adalah tipe char letter ya, char tipenya char. Dia tandanya pakai petik 1 kalau char. Oke, kemudian kalau double variabel boleh seperti ini. Untuk variabel double ya.
seperti ini penulisannya. Data yang double ya. Seperti ini. Jadi nulisnya seperti ini. Create double tipe variable. Kemudian manggil number di sini. Oke, kemudian ini untuk challenge-nya lagi. Kayaknya challenge-nya, ini kalian bisa ngerjain nggak? Buat tipe 2, tipe untuk variabel ya. Ini tipe datanya apa? Yang pertama, number 1. Tipe datanya apa ini? INT bu. Ini. INT. INT. Yang number 2 apa? Double atau float ya? Ya bu, double. Nah, kamu double atau float boleh. Mungkin kalau di praktek kamu pakai yang Ya float bu. kayaknya. Boleh kok. Nah, Iya kemudian yang bu, ini. di praktek. Boleh. Kemudian print variabel atau mencetak nilai variabelnya ini seperti outputnya ini. Berarti kamu pakai yang number 1 isiin ke sini ya. Nah, Ini number 1 isinya yang di sini. Kemudian yang di bawah ini number 2 ya. Jangan lupa ENDL supaya dia bisa pindah baris. Variabel dengan tipe data karakter ya. Jadi seperti ini, char alfabet B. Di sini tipe datanya adalah char dan ini nama variabelnya. Alfabet adalah nama variabelnya. Kemudian B ini adalah nilainya. Nilai yang diisikan adalah B. Kemudian biasanya di sini biasanya anak-anak bingung kapan sih gunain string, kapan pakai char. Nah, kalau string itu dia itu tipe datanya dia itu pakainya ini, pakai tanda petik 2 ya, double quotes. Kalau yang karakter dia pakai single quotes, tanda petiknya tunggal ya. Kalau yang string tanda petiknya double ya. Oke. Contohnya seperti ini. Ini ada nanti dia cuma ngeluarin B ya. Ini untuk karena dia cuma satu aja ya. Mudah-mudahan udah bisa bedain karakter sama string ya kalian ini. Udah Ibu bahas di teorinya kemarin juga pas pertemuan ya. Nah, kemudian kuis lagi variabel untuk karakter. Yang mana yang benar? A, B, Yang B, Bu. Iya yang B. Bu. Yang B, Yang Bu, B. yang B. yang A kenapa? B. Kayaknya, Bu. Yang A kenapa salah? Yang A ada titik Yusron, dua. Yusron. Karena pakai Yusron. tanda petik Titik 2. 2 Iya, bu. titik Oke. dua. Yang A tanda pentingnya 2, Bu. Yusron, Itu Yusron. untuk Yang string, C. Bu. Yusron. Yang C kenapa salah? Karena 2, Bu, itu, Bu. Nggak boleh Oke. 2 hurufnya. Oke. Karena hurufnya 2 ya. dipisah, Bu. Harus dipisah. Oke, yang ini salah karena double ya atau float datanya. Yang B yang benar ya. Bu. Kemudian challenge lagi. Di sini mengisikan nilai ke dalam variabel ya. Nah, di sini buat program dengan mengisikan nilai ke double and char variabel. Nah, di sini ada variabelnya kita isikan dengan nilai double atau float. Kemudian ada yang karakter. Oke. Nah, di sini tipe datanya yang di sini apa? Yang number? INT, Bu, INT. Ini ente sih. Ini loh 78,34. Float. Oke, float Float. ya. Isinya yang Iya, ini Bu. 78,34. Kemudian yang ini tipenya Iya. Char bu, char. char. Isinya adalah pakai tanda petik Bu. tunggal. Ya. Ya Oh. bu. Kemudian ini isinya apa? Yang si outnya. Number. Oke, number. Terus sampingnya apa? Itu yang pinggirnya itu bu yang buat garis ke bawah itu apa ya bu? ENDL. ENDL, Ya, Bu. NDL. Ya. Iya bu. Nah, Yang nah, bawahnya kemudian bawahnya bawahnya alfabet. alfabet. Alfabet bu. Oke,
Udah pinter-pinter anak ibu ini. Ya, Lupa siapa ini. tahu Ya. tesnya Allah, Disney, Bu. OEL, Ayo Bu. Bu ya. Kalau nggak HP nggak apa-apa Bu. Oke, selanjutnya mengubah nilai yang tersimpan ke dalam variabel. Jadi ini seperti kita nimpa-nimpa itu ya. Kalau yang kasusnya kemarin kita ada yang pertukaran nilai ya. Pertukaran nilai misalnya seperti ini ya. Oh jangan bahas pertukaran nilai dulu. Tapi ini kita nimpa nilai ya. Jadi awalnya kita membuat tipe data yang kita isikan 25 ya. Langsung kita isi. Kemudian kita langsung tampilkan cout, H, NDL ya. Kita manggil nilainya ini ke dalam sini. Hasilnya adalah 25. Jadi di sini H-nya yang kita panggil, ini langsung muncul 25. Selanjutnya kita rubah nilainya dari 25 menjadi 19. Kita isiin di sini. H sama dengan 19. Jadi ini kita timpa nilainya. Kemudian kita panggil lagi di sini cout H. Mirip ini ya. Nah, tapi sekarang dengan angka yang baru. Ya, jadinya yang muncul adalah 19. Jadi seperti itu ya. Tapi sini bingung nggak? Jadi Mengerti, umpamanya Bu. di sini ada variabel H. Variabel H. Nah nih H. Kok susah ya nulisnya? Pertamanya kita isikan dengan nilai 25. Kemudian kita ganti nilainya dengan kita timpa nilainya dengan 19. Nggak bisa seperti ini. Karena dia adalah kalau di bahasa pemrograman dia adalah sequence antrian ya. Jadi yang mana yang dikerjakan paling atas terus yang ke bawah. Jadi dia langsung nimpa-nimpa kayak gitu boleh. Nah, ini adalah penjelasannya. Yang pertama H-nya adalah 25. Kemudian dicetak hasilnya 25. Kemudian kita ngisi lagi variabel ini dengan angka 19. Terus kita cetaknya 19. Jadinya outputnya seperti ini. Ya. Nilainya bisa ditimpa. Oke, selanjutnya. Oke, quiz lagi. Ubah nilai variabelnya ini. Apa output dari kode di bawah ini? Dari sini sampai sini. Apa outputnya? Itu, Bu, yang 5.53, D. 5.2, 559, Bu, D. Yang D ya. D, Iya, Jadi di Bu. sini, Bu. jadi di sini pertama dibuat variabel dengan tipe datanya number. Si awalnya adalah 25, tapi kemudian ditimpa dengan 66,6. Kemudian ditimpa lagi angkanya menjadi 535,259. Nah, yang kita panggil di sini adalah yang terakhir, yang ini. Jadi jawabannya yang D. Sampai sini ada yang paham? Ada yang nggak paham? Paham, Bu. Oke, selanjutnya. Bu, tolong ulangin, Bu. Saya nggak paham, Bu. Oke, jadi di sini, Tarik. Sama Bu, nggak paham. jadi di sini, Cie. Cie. Tarik. Idri. di sini ada Waduh. kita buat sebuah variabel namanya number ya. Jadi number ini dia bisa nyimpen seperti wadah yang bisa nyimpen nilai. Namanya number. Tipe datanya adalah double. Double atau float ya, sama. Artinya dia menyimpan bilangan yang desimal atau bilangan, bukan bilangan desimal, bilangan pecahan yang pakai koma-komaan. Nah, yang pertama kita isiin number ini dengan 25,5. Nah, kemudian kita mau ganti nih nilainya. Nah, ini bisa kita ganti dengan 66. Nah, di sini. Ini perintahnya number sama dengan 66,6. Selanjutnya, ini bisa kita ganti lagi. Ya, pakai ini. Nilainya yang terakhir
Jadi ini dia ketimpa-timpa. Jadi angkanya yang pertama disimpan dia udah hilang. Jadi dia nggak kepake lagi. Yang terakhir itu yang ini angkanya. Sampai sini paham? Paham, Bu, paham. Paham, Bu. Paham, Bu. Dan ingat Terima ya. kasih, Bu. Eh, Jadi gimana? Paham, enggak, Bu. Bu. Paham Bu, lumayan. Ya mudah-mudahan ingat ya. Bu, Soalnya izin tanya Bu, boleh. berarti number yang sebelumnya diinput itu kayak hilang begitu saja apa gimana Ya, Bu? hilang, langsung ketimpa. Dan tidak ada historinya. Oke Bu, terima kasih Waduh, Bu. Bu. Oke, jadi langsung Makasih, ketimpa, Bu. langsung hilang. Kemudian coba cek ini lagi, kerjakan lagi challenge-nya. Ubah nilainya Yang dari pertama, oke. Yang pertama seperti apa? I- INT, Bu. Yang pertama sholat. Oke. Pertama INT, adalah Bu. INT, Double number enggak aja? terus INT. Ini aja. Aku ingin X aja, 1.500. Bu. oke dengan nama create salary Salary. variable Iya, sama terus dengan sama dengan 1.500. 1.500. Titik koma, Bu. oke. Kemudian yang kedua Di bawahnya itu, Bu, CO apa tuh? CO see Out. out NT. Caut, 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 Out. caut, Out. See out, see caut, out, ja. see out, see out. Ya, salary ya. maaf. Sunda. Lari. Terus Baru Dengan Bu. dapel. Terus di bawahnya salary sama dengan assign 3.000 to salary. Jadi isi iya, Bu, salary salary dengan sama dengan salary sama dengan 3.000, 3.000. Bu. 3.000. Oke, Titik koma. Iya, kemudian Bu. Di bawahnya code lagi, Bu, kayak Out. code Check out. salary lagi, Bu. Check out. Caut, caut. Iya, maaf, Bang. oke. Ini kalau kamu tulis dia bukan 1.500 sama 3.000. Jadi jangan Oke, lupa Bu. ENDL ya. Kamu boleh taruh di sini atau taruh di sini juga boleh. Terus Iya, Bu. ditaruh di atasnya Mbak nggak apa-apa Bu. Di atas, Gak Bu. apa-apa. Kalau ditaruh di bawah retun nggak apa-apa, Bu. Kenapa? Kalau misal IND-nya ditaruh di bawah retun, Ya NT-nya nggak bisa juga lah, Mas nggak Erit. bisa. bisa lah. Ya kan, Cuma kamu coba-coba. prakteknya. Iya boleh ya nanti kamu coba-coba ya. Jadi kalau inman ini pasangannya dia adalah return 0. Kalau kamu mau pakai void main, void ya tulisannya kayak gini. Void main Oh ya, iya Bu. void main. Void man, void. Sorry, mana ini? Itu dia nggak usah pakai return 0. Jadi dia tidak usah mengembalikan nilainya ke 0. Maksudnya ngembaliin nilainya ke 0, dia kembali ke reset ke awal kayak gitu. Jadi ada juga yang ngembaliin bukan return 0 ya, return ke Iya, Bu. misalnya ke rumus awal itu ada. Kalau pakai sistem paus bisa nggak Bu di C++ Bu? Nah coba aja. Itu Bisa, nggak Apa Bu, punya, Mas nggak? Bintang. nggak punya aplikasi ini Mas Erit. Nama aplikasinya apa ya, Bu? C++ aja. Kalau ibu Oh iya. pakainya ini Visual Studio. Oh Pakai iya, Visual Bu. Studio itu bisa Python, bisa pakai Android, bisa pakai macam-macam lah. Cuman agak berat sih. Besok di sini. Besok Dan di share Bu aplikasinya Bu. ibu itu installnya online. Kamu cari aja itu free kok. Apa free Oke, Bu? Bu. Makasih ya, Bu. Makasih, Bu, atas penjelasannya, Bu. Tapi ya buat belajar ya kamu kalau Iya, ada internetnya lancar bisa pakai ini sih. Apa namanya? Yang online, yang compiler online kan juga banyak sih sebenarnya. Kalau ibu lagi komputernya lagi lambat, ibu juga biasanya pakai Google. Dia kan compilernya udah gede, jadi RAM-nya ibu tidak mencukupi. Yang pakai yang compilernya Google aja. Kemudian yang seperti di teori juga, eh, number ini kita bisa isiin dari variabel lain. Sorry, variabel satu bisa kita isiin dengan variabel yang lain. Contohnya,
number 1 ini bisa kita isiin dengan number 2 ya. Misalnya seperti ini, number 1 sama dengan number 2. Nah, tapi kalau di yang program ini bakalan error. Kenapa? Karena yang number ini dia seharusnya ada di atas ini. Ya. Di atas ini seharusnya pindah misalnya ke baris 8. Yang 12 pindah ke 8. Supaya yang number 1 sama dengan number 2 dia bisa ketimpa nilainya. Ya. Seperti itu. Kalau yang ini bakalan error. Supaya nggak error, ini baris 12 kamu pindahin nanti ke 8 biar bisa keluar hasilnya. Jadi awalnya nilai number 1 ini kan cuma nampilin number 1 ya. Nih, number 1 awalnya 74. Kemudian kalau diisiin number 1 sama dengan number 2, berarti udah ketimpa nilainya dengan 243. Di out number 1. Jadi outputnya seharusnya 74 sama 243. Kalau ini kalian pindah ke 8. Sini, dari 12 pindah ke 8. Paham? Itu yang si Ya, out Bu. number 2-nya dipindah ke atas juga apa nggak usah, Bu? Yang mana? Yang ini nggak usah. Mas. Ini, yang si out 12, number 1, yang nomor 13, garis yang 13-nya 13, dipindah ke atas juga. Apa nggak usah? yang nggak usah aja. Nggak usah. Atau kamu mau di ringkes-ringkes lagi ya nggak apa-apa sih. Jadi 12 ini pindah ke 8. Nih, gitu aja sih. Nanti Ya, ini kan Bu. cuman soal ini aja sih, spasi-spasi kayak gini. Ini Ibu spasi biar kalian lebih jelas aja sih bedanya di mana. Ya. Kalau untuk program yang ini bakalan error. Tapi aslinya ini kalau kamu mau lihat hasilnya, variabel 1 diisiin dari variabel 2. Ini kamu pindahin. Ya. Nggih, Bu. Kemudian, sebentar. Ibu obat. Zi udah sholat belum, Nak? Apa belum? Aku pakai lagi sholat. Ah, kamu ini. Mana ini. Oke, kelihatan ininya Ibu. Kelihatan nggak? Sosok kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oh, oke. Oke, jadi di sini kita coba membuat nilai dari variabel yang isi dari variabel yang lain. Oke, di sini challenge-nya coba ubah nilai variabel yang awalnya 134. Nih, kelihatan nggak yang 134? Dia nanti hasilnya menjadi eh, Kelihatan, 564. Bu. Bisa lah ya? Kalian 506. Oh, bisa, Bu. Insya Allah, Bu. Ja, kamu Insya ngantuk aja. oke. Ini nanti Enggak. kalian kerjain ya. Terus yang ini Iya, Boleh, Bu. Bu. jelasin lagi yang ini. Ini adalah memilih variabel nama variabel yang baik. Ya, jadi di sini juga kita bisa memilih nama variabel yang baik. Misalnya yang ini antara yang ini sama yang ini, mana yang lebih jelas variabelnya? Yang bawah, bawah. Bu. Yang bawah ya, karena Bawah lebih yang Yang bawah. bawah ya. Oke. Karena lebih detail. Benar. Misalnya ini ya, ini adalah contoh variabel nama yang baik dan ini yang kurang baik. Oke. Ini juga untuk variabel nama yang baik, ini juga yang nggak bagus ya. Yang karena ini pakai kalau mau pakai apa namanya nih underscore boleh ya seperti ini. Seperti yang kita jelasin yang kita di teori kemarin ya. Kemudian ada yang legal variabel sama ilegal. Ilegal itu yang pakai reservoir. Itu nggak bisa. Misalnya full name ini nggak bisa karena dia pakai spasi ya. Oke, kemudian yang ini juga bisa kita mau pakai satu tipe data untuk dua, misalnya in age sama dengan 24, kemudian koma, ID sama dengan 132. Ini boleh satu statement, boleh seperti ini ya. Terus kita panggil si outnya age, kita panggil yang ini, kemudian yang ID ini ya di bawahnya.
ENDL ini untuk pindah baris. Jadi outputnya seperti ini, 24 sama 132 di bawahnya. Sama kayak sistem yang C ya, Bu? Ya, sama. Oke, nah yang ini. Jadi sekarang kita translatein yang kemarin Ibu bilang, translatein dari flowchart ke bahasa pemrograman. Ya. Ini untuk menentukan bilangan terbesar yang kemarin ya. Jadi di sini programnya ada 3 bilangan terbesar. Bilangan terbesar ini kita inputin dari luar, ya. Ya, jadi seperti ini. Kelihatan nggak? Agak-agak kecil sih, nanti kalian baca-baca ya. Out. Kelihatan, Bu. Oke, masukkan bilangan pertama. Di sini pakai sein supaya dia ngisiin nilai dari luar ya. Jadi ini inputnya pakai keyboard. Kemudian masukkan bilangan kedua, masukkan bilangan ketiga. Nah, disinilah dia prosesnya. Yang ini. Bilangan mana nih? Yang ini, sorry. Yang ini akan masuk di sini. Ya. Kemudian kita tentukan dulu bilangan yang terbesarnya. Kita ambil patokan misalnya ada bilangan 1, 2, 3. Ada bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga. Nah, kita harus membandingkan bilangan-bilangan ini supaya kita bisa dapat nilai yang terbesar. Oleh karena itu, kita tentukan bilangan pertama adalah bilangan yang terbesar. Selanjutnya, bilangan terbesar ini di sini. Ya. Nih. Nah, selanjutnya, logikanya kita ya. Kita bandingkan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Yang mana yang lebih besar? Ya, jadi Kedua, di sini Bu. kita pakai terbesar sama bilangan kedua. Kalau bilangan terbesar yang kedua, ya misalnya ya, Ibu isi di sini 5, 4, 6. Ya, misalnya ya, isi datanya. Ini adalah yang terbesar. Berarti kita bandingkan 5, terbesarnya 5 ya, ini terbesar. Apakah lebih kecil daripada bilangan 2? Ya apa tidak? Lebih besar. Jadi dia no apa yes? Itu no. No ya. Eh, Iya iya benar. betul, Bu. No. Iya betul, Bu. Selanjutnya. No. Nah, no selanjutnya ke sini. Berarti terbesarnya belum tergantikan. Berarti masih ini yang terbesar. Selanjutnya terbesar kita cek. Apakah lebih besar daripada bilangan ketiga? Kalau yes, berarti terbesarnya sama dengan 3. Dan ternyata terbesarnya lebih besar bilangan ketiga ya. Iya, Bu. Cetak nilainya. Iya, Bu. Jadi ini juga ada nimpa-nimpanya. Yang ditimpa adalah nilai terbesar. Ya. Kalau kalau terbesarnya bergeser, misalnya ke sini, dia akan geser ya. Nih, ini terbesar sama dengan bilangan 3. Oke, nanti kalian lihat-lihat lagi ya. Yang ini terus kalian eh, pelajari lebih baik lagi. Ini Bu, Bu mau cepat tanya, Bu. ya. Gimana? Bu, kalau di bahasa C++ ada if else juga gak, Bu? Atau Ada nggak dong. bisa? Ada dong, sama. Oh iya, Bu. Ada if, Oke, Oh iya, Bu. ada nanti Siap, kita Bu. pelajari lebih lanjut. Ada pemilihan tunggal, pemilihan ganda, sama pemilihan lebih dari 2. Itu ada. Makasih, Bu. Untuk yang sekarang yang seperti ini aja. Kemudian, nah ini aturan menonton sebuah film. Jadi aturannya di sini, kalau di atas 17 tahun, dia boleh nonton. Tapi kalau dia di bawah 17 tahun, dia tidak boleh nonton. Di sini, yang pertama ya, masukkan usia Anda. Nih, read usia. Yang ini. Oke. Nah, di sini ada pemilihan. Kalau pemilihan, dia pasti pakai if. Ya. Nah, di sini ada else juga ya. If else. Nah, jika usianya di atas 17 tahun atau lebih dari 17 tahun, maka si out-nya silahkan menonton. Yang ini. Kalau tidak, kalau tidak else, kalau tidak, yang ini, Anda tidak boleh nonton. Selesai.
Jadi dia langsung see out, langsung judge boleh nonton atau tidak boleh nonton. Yang ini paham nggak programnya? Ini kayaknya kalian harus nyoba deh. Nanti kalian boleh copy paste ininya, programnya ya. Paham, Bu. Bu. Sama Paham, kayak paham. di chat, Paham, Bu. Bu. Sama kayak C itu, Bu. Oke. Lumayan, Bu. Iya, Bu. Nanti yang ini yang belum soalnya yang kelas B sih kasihan sih. Oh, ya udah. Kemudian, nah ini ada contoh yang terakhir ya. Nanti ada yang muncul deh di sini lah salah satunya. Program menghitung luas persegi panjang. Oke, jadi di sini ada persegi panjang, kalian hitung luasnya. Rumusnya hitung luas segi panjang adalah P kali L. Oke, yang pertama, oke, di sini deklarasi awal dulu, P, L sama luas. Ini satu tipe data, boleh kalian tulis seperti ini. Kemudian, program ini adalah keterangannya ya, keterangan untuk programnya, yang baris ini. Kemudian masukkan panjang sama lebar, ini adalah masukan panjang. Kemudian ini adalah masukan lebar, yang ini. Ya. Kemudian ini luas sama dengan P kali L. Berarti dia yang ini ya. Kemudian luas persegi panjang adalah selesai. Kata endel-endel ini pindah baris ya. Dah, seperti itu aja. Sampai sini ada pertanyaan? Besok soalnya ada 5 nomor. Pokoknya ada di antara penjelasan yang Ibu kasih ke kalian. Terus ada persoalan tukar nilai yang kemarin. Kayaknya kelas B belum deh. Kelas A sama kelas B kayaknya belum. Yang udah Ibu jelasin itu kelas C aja. Nanti Ibu buat lagi yang tambahan buat kelas video aja ya buat kelas A sama kelas B ya. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Iya Bu, video aja Bu. Hmm? Soalnya kelas B belum pada paham. Nah, itu dia. Mang ya. My story. Mang ya. Kalau belajar sama Puja nanti tambah gila Nah, Bu. belajar Mang sama ya. Puja sama kelas C, mungkin kelas C bisa bantu Puja sesat, Bu. Kadang Bu ngajarinnya, Bu. Nggak benar. Iya, Nah, Bu. itu. Hasilnya nggak Puja kalau sama ngomong sama yang cepet di banget, Bu. soal. Sesat Bu, Puja Bu. Pernah ngulang 6 kali saya, Bu, sama Puja. Saya 10 kali, Ngomongnya Bu. nggak jelas, Bu. ngulang Jadi apa trauma, ya? Bu. Jelas. Astagfirullahaladzim. Ya mungkin ya sama-sama belajar ya kayak gitu. Nanti